screenshot ya buat laporan agenda sinkronus kita. Gimana, kita masih nunggu yang lainnya atau mulai saja? Langsung mulai saja, Pak. Langsung mulai saja ya, sambil menunggu. Nah, ini kelihatan nggak, Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melakukan perkuliahan tatap maya lagi ya, setelah hampir mungkin 1 bulan. Jatah kita itu tatap maya itu 4 kali, kita udah melakukan 3 kali, berarti nanti 1 kali lagi terakhir di bab nasikh wa mansuh. Kenapa sih mungkin saya ingin mengawali pembahasan tentang qasasul Quran ini dengan sebuah pertanyaan. Kenapa kita harus mempelajari tentang qasasul Quran? Apa urgensinya? Nah, mungkin untuk memantik jawaban dari Bapak Ibu semuanya, beberapa tahun yang lalu itu ada salah satu public figure yang mengatakan bahwa kitab suci itu fiksi. Memang tokoh tersebut tidak secara eksplisit mengatakan Al-Quran, tetapi dari perkataan itu kalau kita telah menggunakan ilmu logika yang sangat dasar sekali, yaitu silogisme, itu sudah tahu konklusinya itu apa. Kan itu permis umum itu kan kitab suci adalah fiksi. Maka permis minornya itu kan Al-Quran adalah kitab suci. Maka konklusinya itu adalah Al-Quran adalah kitab fiksi. Kenapa dia mengatakan fiksi? Karena memang di dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab suci itu banyak sekali kisah-kisah imajinatif. Jadi menganggap bahwa semua kisah-kisah dalam kitab suci itu adalah hasil imajinasi. Tidak pernah terjadi sebagaimana layaknya buku-buku sejarah yang memotret realita pada masa lalu, tetapi lebih kepada cerita-cerita fiktif agar umatnya itu bisa mengambil pelajaran. Tapi apakah benar kisah-kisah dalam Al-Quran itu semuanya fiktif? Nah, inilah pentingnya membahas tentang qasasul Quran. Jadi kalau kita mengacu pada definisi qasasul Quran, qasas itu secara bahasa itu adalah tatbi'ul athar, itu mengikuti jejak, sebagaimana yang sering dikatakan oleh orang Arab itu qasas tu athar, aku mengikuti jejaknya. Jadi qasas ini kan isi masdar ya, sebagaimana firman Allah, fartadda ala atharihima qasaso. Maka Nabi Musa dan muridnya kembali ke arah dari mana mereka datang sambil mengikuti jejak. Jadi lebih ke mengikuti jejak. Makanya kisah-kisah itu kan dijadikan sebagai apa? Media atau apa? Salah satu cara untuk mengambil pelajaran atau ibroh dari sebuah kisah tersebut. Seperti apa? Syar'u maqoblana, sering sekali kan Al-Quran itu menyebut umat-umat terdahulu, menceritakan kisah-kisah mereka dulu seperti apa. Itu tujuannya itu agar kita mengikuti jejak. Jangan sampai misalkan kalau mencontohkan orang-orang yang kafir, jangan sampai seperti mereka. Kalau misalkan orang-orang soleh, ya agar seperti mereka. Jadi agar kita mengikuti jejak. Jadi qasas itu berarti artinya itu adalah bisa berita-berita yang berurutan, bisa juga artinya itu ya tadi
mengikuti jejak. Jadi ringkasnya Qasasul Quran itu adalah pemberitaan Al-Quran tentang keadaan umat-umat yang lalu, baik berupa nanti para nabi, para rasul, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Itu Qasasul Quran. Nah, ini yang menariknya. Jadi unsur-unsur Qasasul Quran itu cuma terdiri dari 3. Umumnya terdiri dari 3. Cuma mengandung tokohnya, yaitu pemeran dalam kisah. Yang kedua itu adalah peristiwanya, dan yang ketiga itu adalah dialognya. Kalau dalam sejarah itu kan harus ada 1 unsur lagi atau 2 unsur yang harus dipenuhi, yaitu waktu dan tempat. Tapi banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran, hampir keseluruhan itu tidak menyebutkan waktunya di mana dan tempatnya di mana. Itu sering. Tapi yang hampir dipastikan selalu ada itu adalah ya tadi, di antara 3 ini, tokohnya, peristiwanya, sama dialognya. Karena menurut beberapa ulama, tujuan dari Qasasul Quran ini adalah agar umat itu bisa mengambil pelajarannya, bukan tentang ceritanya, tetapi adalah pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut. Nah, ini macam-macam Qasasul Quran. Sebenarnya Qasasul Quran ini secara garis besar nanti bisa dibagi menjadi 2 ya. Ada nanti Qasasul Quran itu bersifat fiktif, bisa juga bersifat faktual. Jadi memang ketika kita mau mengatakan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu fiktif, iya, yang fiktif itu ada, tetapi tidak semuanya fiktif. Tetapi ada juga yang faktual. Contoh yang fiktif itu apa? Contohnya misalkan dulu kalau Bapak Ibu membaca kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya itu balik dari hutan, kemudian dia mengatakan kan, akalahu dzi'bu katanya. Nabi Yusuf itu sudah dimakan oleh serigala. Kemudian kan bawa saudaranya itu kan bawa sobekan-sobekan bajunya Nabi Yusuf yang sudah penuh dengan darah kan. Padahal mereka sendiri yang melumuri darahnya. Nah, akalahu dzi'bu itulah fiktif karena memang saudara-saudaranya itu ngarang cerita bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala, tetapi kan faktanya tidak dimakan serigala. Jadi itu salah satu contoh fiktifnya. Tetapi apakah semua kisah dalam Al-Quran itu fiktif? Enggak juga. Ada yang faktual. Nah, yang faktual inilah kemudian nanti ada yang bentuk ghaibiyah, ada yang bentuk hissiyah. Ghaibiyah itu adalah gaib. Gaib dengan imajinatif itu beda ya. Jadi seringnya orang itu menganggap bahwa yang gaib itu fiktif, padahal enggak. Gaib dengan fiktif itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalau fiktif itu kan lebih ke karangan. Kalau ghaibiyah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera, itu ghaibiyah. Makanya sebenarnya ada salah satu disertasi yang lumayan mengguncang di dalam dunia ulumul Quran. Teman-teman nanti bisa cari searching. Itu disertasinya Muhammad Khalafullah. Itu disertasi di Mesir. Dia menulis disertasinya itu dengan judul Alfan Al-Qasosi fil Qur'anil Karim. Dia mengatakan bahwa kebenaran cerita di dalam Al-Quran itu bukan tujuan yang ingin dicapai oleh Al-Quran itu, tetapi justru yang ingin dicapai itu adalah apa? Adalah tadi pesan-pesan moral yang harus diambil dari kisah tersebut. Jadi dia mengatakan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu semuanya imajinatif, fiktif, karena itu berkenaan dengan sastra, agar pada saat itu orang Arab itu terpukau dengan bagaimana Al-Quran itu menceritakan sebuah kisah imajinatif itu dibalut dengan sastra yang begitu tinggi, akhirnya mereka terpukau. Di era sekarang juga kan kita sama, sering sekali terpukau dengan kisah-kisah fiktif. Kayak contohnya misalkan zaman sekarang MCU, Marvel Universe itu kan fiktif. Adanya kerajaan Asgard gitu kan, terus ada Dewa Thor gitu kan, terus punya saudara adiknya Loki, punya kakak Helen kayak gitu-gitu kan. Itu sampai memenangkan box office, dibalut dengan kisah yang dramatis dan bagus. Itu kan memukau kan, bahkan
mendapatkan berbagai penghargaan, ditonton oleh ratusan juta orang gitu. Nah, kurang lebih kisah-kisah dalam Al-Qur'an juga seperti itu. Jadi pengen menjunjung ketinggian sastra Al-Qur'an. Bukan berbicara tentang benar atau tidaknya ceritanya, tetapi pengen menjunjung tinggi nilai sastranya gitu. Makanya akhirnya kalau Allah ini apa mendapat serangan yang sangat luar biasa dari para ulama-ulama ya, karena ini benar-benar apa khariqul adah lah, orang Islam sendiri mengatakan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah fiktif gitu. Kemudian bahkan di dalam disertasinya Khalafullah itu dia mengatakan bahwa contoh kisah-kisah Ashabul Kahfi juga itu imajinatif katanya. Kenapa? Karena Allah sendiri ragu-ragu menyebutkan berapa lama dia berada di dalam gua gitu. Kenapa kata Khalafullah itu tidak disebutkan dengan angka yang pasti saja? Kenapa harus disebut misalkan dalam surat Al-Kahfi itu ayat 25 misalkan. Di Al-Quran ayat 25 itu kan dijelaskan walabitu fi kahfihim talatami atisinin. Kan gitu kan. Mereka tinggal di dalam gua itu sekitar 300 tahun. Tetapi ada lanjutannya wasdadu tis'an. Kemudian ditambah 9 tahun lagi gitu. Jadi seolah-olah ini menunjukkan kefiktifannya gitu. Kok Allah sendiri aja ragu menyebutkan tahun lamanya Ashabul Kahfi tidur di dalam gua gitu. Inilah akhirnya yang mendapat serangan habis-habisan. Itu dari perspektifnya Khalafullah tadi, Muhammad Khalafullah itu dalam disertasinya. Karena memang disertasinya dia itu memang menyoroti tentang sisi kesastraan Al-Quran. Makanya orang-orang Arab dulu berbondong-bondong masuk Islam itu ya karena nilai kesastraannya yang tinggi. Jadi dia tidak peduli bahwa tujuan Al-Quran membuat kisah-kisah itu bukan ingin menunjukkan kisah ini nyata atau tidak, benar atau tidak, ada atau enggak, tetapi ingin menunjukkan bahwa kisah yang dibalut dengan sastra yang tinggi kemudian orang terpukau dan masuk ke Islam. Itu. Padahal itu dari sudut pandang disertasinya Muhammad Khalafullah. Padahal dari sudut pandang jumhur ulama itu mengatakan bahwa kisah-kisah Al-Quran itu tidak semuanya fiktif, banyak yang faktual. Bahkan ada ulama yang membantah, misalkan ada pendapat yang mengatakan Al-Kahfi ayat 25 ini, talatami atisinin ini adalah bulan Qamariyah, hitungan Qamariyahnya. Kemudian wasdadu tis'an ditambah 9 tahun itu adalah bulan Syamsiah jika dihitung menggunakan Syamsiah. Jadi kan ada selisih tahun kan kalau kita mau menggunakan hitungan Syamsiah atau Qamariyah kan gitu. Itu. Terus kemudian lagi misalkan apa? Banyak nanti perdebatan terkait tentang disertasinya Muhammad Khalafullah ini. Nanti sedikit akan dijelaskan di depan bagaimana bahwa pendapatnya Khalafullah ini sangat bahasanya tuh ya lemah lah, secara dalil itu sangat lemah. Jadi nah tadi kan ada yang faktual, yang kedua itu ada yang ghaibiyah. Nah yang ghaibiyah ini kalau ditinjau dari segi waktunya itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah ada qasasul ghuyub al-madiyah. Jadi kisah-kisah yang menceritakan kejadian-kejadian gaib yang yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera dan terjadi di masa lampau. Contohnya misalkan kisahnya Nabi Nuh, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Siti Maryam dalam surat Al-Imran misalkan. Kayak ini nih. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Bahwa yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad, padahal kamu tidak hadir serta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka, kemudian mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Ini kisah-kisah gaib yang ada pada masa lalu. Tapi saya ingin mengambil contoh yang lebih mudah ya, lebih mudah untuk kita cerna. Misalkan ayat berapa tuh yang bunyinya ini,
Yang wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu surat apa ya? Saya lupa. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat Tahu kalau ayat. 30 iya, intinya 30 itu kan kisah kan bagaimana ketika Allah berfirman kepada malaikat bahwa Allah itu akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini kan. Kemudian di situ kan ada mujadalah kan, ada jadal perdebatan di mana para malaikat itu kan tidak sepakat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kan gitu kan. Malaikat protes bahwa kenapa yang akan dijadikan itu justru makhluk yang akan menyebabkan kerusakan gitu dan menumpahkan darah gitu di dalam muka bumi, malah justru dijadikan khalifah. Ini kan salah satu Al-Quran yang melegitimasi eksistensi manusia di muka bumi dalam pandangan Islam kan, bahwa manusia itu khalifah. Nah, kisah perdebatan antara malaikat dan Tuhan ini yang nanti kemudian bermuaranya ketika suruh pada sujud semua kan, yang ila iblis itu wa idh qulna lil malaikat isjudu li adam fasajadu illa iblis. Itu kan muaranya nanti di sini kan percakapan ini tuh. Kenapa disuruh sujud? Karena memang manusia itu dibekali oleh pengetahuan yang akan terus berkembang, intelijensia yang akan terus berkembang. Beda dengan malaikat. Malaikat dikasih ilmu, iya. Jin dikasih ilmu, bukan jin, makhluk-makhluk Allah mungkin dikasih ilmu, iya. Tetapi ilmu mereka itu tidak berkembang. Malaikat dari dulu sampai sekarang dikasih ilmu ya segitu aja. Beda dengan manusia. Manusia itu memiliki pengetahuan yang akan terus berkembang, sehingga itulah yang akan dijadikan sebagai khalifah. Kayak contohnya misalkan makhluk-makhluk Allah yang lain, lebah dari dulu zamannya Nabi Adam sampai sekarang bikin rumah ya kan gitu-gitu aja. Nah, sementara manusia dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang bikin rumah sudah mengalami evolusi yang sangat luar biasa kan. Atau pernah Bapak Ibu pernah lihat nggak misalkan keong pada zaman Nabi Adam itu rumahnya kayak gitu, sekarang keongnya itu udah lebih keren gitu, lebih minimalis misalkan, kan nggak juga. Sementara umat manusia itu pengetahuannya itu terus berkembang, bahkan bisa bisa belajar dari makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Ada ikan bisa berenang, manusia bisa menciptakan kapal, ada makhluk Allah yang bisa terbang, manusia bisa menciptakan kapal terbang misalnya. Jadi memang itu akan intelijensinya itu akan terus berkembang, sehingga inilah yang dibekali Tuhan kepada manusia untuk dijadikan khalifah, untuk mengembangkan kehidupan di muka bumi ini. Makanya setelah itulah para malaikat disuruh sujud kan. Nah, kalau ini bisa jadi bantahan untuk disertasinya Khalafullah tadi itu, kalau misalkan eksistensi kita sebagai khalifah dasarnya itu diangkat dari cerita fiktif, berarti nilai yang kita anut selama ini itu bisa runtuh semuanya. Selama ini kita meyakini posisi kita sebagai khalifah aja itu berarti bisa runtuh. Karena kisah itu fiktif. Padahal kisah tadi, percakapan antara malaikat dengan Allah ketika Allah berencana untuk menjadikan manusia sebagai khalifah itu adalah kisah termasuk dalam kategori goib, qasasul ghuyub al-madiyah yang terjadi pada masa lalu. Tetapi kalau misalkan ini itu adalah fiktif, ya pastinya prinsip-prinsip kita yang selama ini kita anut akan runtuh semua. Makanya sebagai orang Islam itu kan tidak hanya sebatas meyakini saja, tetapi mencoba membuktikan bahwa kisah itu memang nyata, tetapi sifatnya ghaib, bukan imajinatif. Kan beda, imajinatif dengan ghaib itu beda. Jadi gini, kita rada masuk ke filsafat sedikit. Untuk membuktikan suatu keberadaan sesuatu, itu setiap disiplin ilmu itu kan beda-beda, dari sudut pandang aliran itu kan beda-beda. Kalau empirisme sama rasionalisme itu kan sesuatu dianggap ada, itu ini kajian ontologi ya. Kalau kita mengacu pada kajian ontologi itu kan sesuatu itu bisa dibilang ada. Kalau menurut empirisme itu kan harus bisa dicerna menggunakan
panca indera, alat indera itu. Ketika itu tidak bisa dicerna oleh panca alat indera, ya berarti sesuatu itu tidak ada, kata empirisme. Kalau kata rasionalisme, sesuatu itu ada kalau bisa dicerna oleh akal. Kalau tidak bisa dicerna oleh akal, berarti sesuatu itu tidak ada. Kan gitu. Makanya keberadaan sesuatu itu nanti masing-masing itu akan berbeda cara melihatnya. Makanya kisah-kisah ghaib tadi, ghaib, huyub itu hanya karena tidak bisa dilihat oleh panca indera kan belum tentu itu tidak ada. Sama kayak alat ukur misalkan kita pengen mengukur suhu tapi menggunakan meteran, kan nggak bisa. Panca indera itu kan alat ukur untuk mengukur materialisme, untuk mengukur benda-benda material. Tetapi ada sesuatu di luar sana yang tidak bisa diukur menggunakan panca indera ini. Makanya ada tuh ulama-ulama muslim yang menyoroti betapa lemahnya panca indera dan akal manusia ketika dijadikan sebagai ukuran kebenaran. Kan di situ. Makanya nanti harus dibedakan antara gaib dengan fiktif itu. Kalau fiktif itu kan karangan, karangan, sesuatu yang tidak nyata. Kayak contohnya misalkan tadi, kalau Bapak Ibu suka nonton film Thor misalkan, itu kan fiktif. Atau adanya Thanos, itu kan juga fiktif. Terus siapa lagi misalkan Upin Ipin, kalau nonton film-film fiktif itu, fiksi ilmiah, itu kan fiktif, nggak ada. Sementara kalau gaib, hal yang gaib, itu ada, hanya saja tidak bisa dicerna menggunakan panca indera. Kan itu. Itu yang pertama. Qasasul ghuyub almadiyah. Jadi yang ada pada masa lalu. Yang kedua, itu qasasul ghuyub al-mustaqbilah, yaitu kisah atau peristiwa yang belum terjadi pada saat turunnya Al-Quran. Kemudian kisah tersebut itu benar-benar terjadi. Seperti misalkan jaminan Allah terhadap keselamatan Nabi Muhammad dari penganiayaan orang kafir. Nanti Bapak Ibu bisa baca surat Al-Maidah ayat 67. Bagaimana ketika pada saat itu Nabi Muhammad dianiaya oleh orang kafir, bahkan secara rasional, dianalisis secara akal, itu tidak mungkin menang. Kemudian Allah menjanjikan Nabi Muhammad akan menang daripada orang kafir. Dan itu terjadi. Itu adalah salah satu contoh hal-hal gaib yang terjadi pada masa masa yang terjadi pada saat itu. Masa yang akan datang. Ini kelewat tadi, itu contoh yang akan datang. Nah, kemudian yang ketiga, yang kedua itu adalah hal-hal gaib yang terjadi pada masa kini. Qasasul ghuyub al-hadiriyah. Al-hadirah, yaitu contohnya misalkan gini, kisah-kisah yang menerangkan hal-hal gaib pada masa sekarang, tetapi sudah ada sejak dulu dan akan tetap ada sampai masa yang akan datang. Contohnya misalkan kisah tentang para malaikat, jin, setan, dan yang lainnya, itu sudah ada pada zaman dulu dan sampai sekarang itu masih ada. Contoh misalkan surat Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, hari kiamat pada saat nanti itu datang. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia itu seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maaf teman-teman, ini saya ketuker ini. Yang mustaqbilah ini Al-Qari'ah, kemudian yang tadi Al-Maidah ayat 67 itu adalah yang saat itu terjadi. Al-Mustaqbilah itu tadi Al-Qari'atu mal-Qari'ah, kemudian kalau yang Al-Hadirah itu adalah yang tadi ini saya
ketuker ini bikinnya. Jadi gitu. Kalau kita mengacu pada macam-macam al-qasasul Quran ditinjau dari segi waktu, itu ada 3. Ada tadi, ada madiyah, ada hadiroh, ada mustaqbilah yang akan datang. Atau contoh misalkan, yang akan datang itu selain Al-Qari'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kalau kita belajar nahwu itu kan kalau ada kata idza itu pasti terjadinya. Saya lupa itu materi di pesantren. Ketika ayat Al-Qur'an menceritakan sesuatu kemudian diawali dengan kata idza, itu pasti akan terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu digoncangkan, itu pasti akan terjadi. Saya lupa dalam gramatikal Arab itu istilahnya apa gitu. Itu. Kemudian tadi dari segi waktu udah. Nah ini macam-macam qasasul Quran versinya Muhammad Kutub itu ada 3 macam juga. Yang pertama itu ada kisah yang lengkap yang memuat tempat, tokoh, gambaran peristiwa serta akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Contohnya misalkan kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Itu kan jelas. Ini juga kisahnya Fir'aun juga salah satu contoh dari kisah yang faktual kan. Bagaimana dalam surat saya lupa. Surat Yunus yang fal yawmanunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah, bahwa kata Allah pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Ini kan tentang kisahnya jasadnya Fir'aun yang nanti akan diabadikan kan. Dan ini terjadi kenyataan. Ini adalah kisah faktual bagaimana dulu janji Allah itu akan mengawetkan jasadnya Fir'aun yang dari ke laut akan dilempar ke daratan untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang setelah kami. Itu. Kemudian yang kedua, kisah yang hanya menggambarkan peristiwa yang terjadi tetapi tidak mengungkapkan nama tokoh pelaku atau tempatnya. Contoh misalkan kisah kedua putranya Nabi Adam, Qabil Habil, itu kan nggak dijelaskan tempatnya di mana, kemudian tokohnya itu seperti apa di dalam Al-Quran itu kan tidak dijelaskan. Kemudian yang terakhir itu kisah yang diutarakan dalam bentuk percakapan atau dialog tanpa menyinggung nama dan tempat kejadian. Ya, kalau kita baca Al-Quran kan ada aja kan percakapan yang nggak disebutkan tempatnya. Makanya Al-Quran itu tidak bisa disebut sebagai buku sejarah atau kitab sejarah. Karena memang banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran yang tidak memenuhi unsur sejarah seperti kayak tadi tempat, waktu, ruang, tahunnya juga nggak pernah disebutkan kayak gitu. Terus misalkan Al-Quran banyak kitab-kitab sainsnya, tapi Al-Quran tidak bisa disebut sebagai kitab sains. Terus apalagi misalkan Al-Quran banyak menyebutkan kitab-kitab hukum, tetapi Al-Quran tidak bisa disebut sebagai kitab hukum. Karena memang Al-Quran itu kan lengkap, dari segala sisinya ada, tetapi tidak menutup hanya dari satu sisi saja. Nah ini, faedah dari qasasul Quran. Yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip dakwah agama Allah agar menerangkan pokok-pokok syariat yang disampaikan pada Nabi sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhin ilaihi annahu la ilaha illa anta fa'budun. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jadi salah satu faedah mempelajari qasasul Quran ini untuk membuktikan keesaan Allah bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itu benar adanya. Seperti contoh tadi janjinya Allah akan menolong Nabi Muhammad atau memenangkan Nabi Muhammad dari kaum kafir, kemudian mengawetkan jasadnya Fir'aun untuk dijadikan pelajaran umat-umat setelahnya.
Kemudian yang kedua itu ada kemenangan yang benar-benar dan kehancuran yang fatal. Seperti itu tadi. Semua dari kisah-kisah Rasul yang kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dengan surat di dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya tadi, makanya kenapa selalu dibanding-bandingkan la'allakum min qablikum tattaqun, bagaimana umat sebelum kamu itu seperti apa. Selalu dibanding-bandingkan itu untuk dijadikan sebagai ibrah. Bahkan kayaknya Al-Quran itu paling memahami ya psikologi manusia. Sekarang aja kan Bapak Ibu saya yakin ketika menasehati anak ya atau murid Bapak Ibu semua pasti akan membandingkan dengan masa lalu. Termasuk saya sendiri. Ketika ngomongin santri-santri yang sekarang pasti akan dibandingkan. Santri dulu mah mentalnya luar biasa. Itu kan ketika bacaan salah pukul pakai rotan gitu kan. Zaman sekarang santri bacaan salah pukul pakai rotan, yang ada ustadznya masuk penjara, kan kayak gitu. Pasti akan ada perbandingan dengan pendahulunya. Dan Al-Quran itu tanpa kita sadari ya, kita melakukan seperti itu, dan Al-Quran dari dulu itu mengajarkannya memang seperti itu. Untuk mengambil ibrah dari orang-orang terdahulu kita. Begitupun kita dulu ketika dinasehati oleh orang tua kita waktu masih kecil, dulu zamannya kakek era penjajahan misalkan, makan telur aja satu dipotong 4 misalkan. Itu kan untuk mengambil ibrah dari kisah-kisah orang-orang terdahulu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu mengoreksi pendapat para ahli kitab yang suka menyembunyikan keterangan dan petunjuk-petunjuk kitab sucinya dan membantahnya dengan argumentasi yang terdapat dalam kitab suci sebelum diubah dan diganti oleh mereka sendiri. Makanya Al-Quran ini kan salah satu kitab yang bukan salah satu ya, satu-satunya kitab yang terjaga keasliannya dari zaman itu sampai sekarang. Kita lihat Injil sudah berapa kali mengalami revisi kan. Belum lagi kitab-kitab agama-agama lain itu kan hampir selalu direvisi. Cuma Al-Quran saja yang sholihun likuli zaman wa makan itu. Makanya untuk menjaga sholihun likuli zaman wa makan itulah kata Imam Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal itu kan fal ijtihad wajibun, harus bisa beristihad karena istihad itu wajib. Kenapa? Karena memang kata Imam Syahrastani itu an-nasu mutanahin, bahwa teks Al-Quran itu ya terbatas. Teksnya dari zaman Nabi sampai sekarang, teksnya ya kayak gitu-gitu saja. Teksnya itu terbatas. Sedangkan wal waqa'i' ghairu mutanahin. Sedangkan realita itu tidak terbatas. Maka kullu ma yatanahin la yabdiduhu ma la yatanahin. Maka tidak mungkin sesuatu yang terbatas itu mencakup sesuatu yang tidak terbatas. Teksnya terbatas, tetapi realitanya tidak terbatas. Kan nggak mungkin dicakup oleh teks realita itu. Sehingga fal ijtihad wajib. Ijtihad itu wajib. Nah, salah satu untuk mengkaji teks agar sesuai dengan sholihun likuli zaman wa makan tanpa harus merevisi teksnya, ya salah satunya dengan belajar ulumul Quran ini, mengetahui faedah-faedah dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti tadi misalkan, kalau tidak dipahami dengan benar ya bahaya juga menganggap bahwa Allah ini pelin-pelan gitu. Tadi katanya sahabat Kahfi itu Ashabul Kahfi itu tidurnya itu 300 tahun. Tapi kemudian wasdadu tis'an, ditambah lagi 9. Kok pelin-pelan banget sih gitu. Padahal kan enggak seperti itu. Karena memang ya teks itu terbatas, nggak mungkin pengen satu teks ayat ini pengen menceritakan realitasnya Ashabul Kahfi dulu seperti apa. Kan kayak gitu. Kayak jangankan ngomongin Al-Quran, bapak ibu aja deh ketika pengen ngechat orang gitu, ada keperluan yang harus diomongin panjang kali lebar kali tinggi, tetapi terbatas oleh teks WhatsApp. Akhirnya kan nggak mungkin ketikan itu mewakili semua yang ingin disampaikan, kan seperti itu. Makanya ya fal ijtihad wajibun itu benar sekali kata Imam Syahrastani. Ya, masih banyak lagi ya faedah qasasul Quran ini. Nanti ada lebih meresapkan pendengaran dan menetapkan keyakinan dan
jiwa para pendengarnya. Karena memang ketika sebuah akidah ajaran disampaikan dalam bentuk cerita itu lebih mengena, apalagi disuguhkan dengan sastra yang sangat tinggi. Kemudian ya ini kebenaran kisah-kisah dalam Al-Quran seperti yang tadi saya jelaskan bahwa banyak sekali argumen-argumen yang bisa membantah disertasinya tadi apa Muhammad Khalafullah tadi. Contohnya misalkan dalam surat Al-Kahfi ayat 13, nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haq. Kami kisahkan kepadamu Nabi Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Jadi kita sebagai umat Islam itu wajib meyakini bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu sebuah kebenaran. Memang beberapa itu ada yang bentuknya itu imajinatif, tetapi salah jika dikatakan semua kisah-kisah dalam Al-Quran itu bentuknya imajinatif. Sampai di sini. Silahkan Bapak Ibu kita diskusi. Barangkali mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan, mangga. Halo. Silahkan Bapak Ibu. Apa udah cukup jelas apa bingung semua ini? Jadi tadi ya, kita harus bisa membedakan antara gaib dan imajinasi. Kalau gaib itu bukan berarti imajinasi, kayak contohnya misalkan ya tadi, malaikat, kemudian jin, surga, neraka, itu kan bukan imajinasi. Ada, tetapi tidak bisa dicerna oleh, atau tidak bisa ditangkap oleh indera manusia. Atau ada yang mau menambahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Mau bertanya, nggak nambahin aja Pak. Soalnya saya ngerasa penjelasannya masih kurang nih. Bertanya aja, Pak dosen mungkin nanti ada yang menambahkan teman-teman. Oke, silakan. Sembari berpikir dan men-searching kan. Jadi begini yang saya mau tanyakan. Jadi kisah-kisah di Al-Quran itu kan ada yang mengisahkan, mohon dikoreksi, tentang seseorang yang masuk surga. Mungkin banyak sekali penceritaan seperti itu. Nah, jadi kita ini ya yang masih hidup setelah meninggal dunia itu kan masih kita berada di alam kubur. Jadi bagaimana kita bisa menangkap apakah benar orang-orang yang diceritakan dalam Al-Quran itu sudah mencapai di surga atau itu adalah sebuah cerita untuk menggambarkan tentang surga tersebut saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ada lagi nggak yang nanya? Saya ingat
itu ada salah satu dokter bener, bukan dokter ilmu tapi dokter lain. Ada salah satu dokter yang meneliti tentang itu. Saya lupa namanya siapa. Bentar saya cari dokter siapa. Sip. Silakan. Ada yang nanya lagi nggak? Atau ada yang mau bantu jawab? Ya, Pak Ali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen, saya ingin bertanya bagaimana cara kita untuk meyakinkan seorang yang tidak percaya akan cerita yang ada di atau yang seperti Bapak tadi sampaikan ada fiktif dan goib, yang goib itu Pak dosen. Bagaimana cara meyakinkan orang-orang? Oke. Satu lagi, biar 3. Satu lagi, Pak dosen, maaf, Ya, izin mangga. bertanya mengenai apa tadi kisah ayat surat Al-Baqarah itu kan malaikat itu kan bertanya dan mengungkapkan ininya apa pendapatnya tentang bahwa kenapa Allah akan menciptakan makhluk yang akan merusak di muka bumi. Itu malaikat dari mana taunya gitu. Sedangkan kan Allah lah yang maha tahu segalanya. Gitu mungkin Pak dosen. Terima kasih. Oke. Udah 3 ya berarti ya. Tadi yang saya simpulkan, 1, bagaimana kita meyakini kebenaran orang-orang yang mati itu akan apa tadi namanya? Akan pergi ke alam kubur itu ya, Pak? Kisah-kisah tentang itu. Bagaimana meyakini kebenaran. Jadi gini, Bapak Ibu. Itu pertanyaan yang sama yang saya tanyakan dari dulu. Dulu kan sering, bahkan ada orang, dulu ada kisah Nabi Ibrahim, perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, yang ketika sendalnya Nabi siapa yang ketinggalan tuh di neraka, yang ketika mewawancari orang-orang yang sedang disiksa di neraka. Kisah-kisah seperti itulah. Saya bertanya, ini kisah ini dari mana gitu? Sumbernya itu dari mana gitu? Bagaimana kita harus meyakini kebenarannya? Ternyata saya menemukan jawaban itu seperti ini. Yang pertama, kisah-kisah yang gaib seperti itu, kita mempercayainya itu menggunakan keimanan. Yang kedua, kita tidak bisa membuktikan kebenaran kisah empiris atau rasional. Yang keempat, metodologi dalam agama Islam itu untuk mengecek suatu kebenaran itu ada 4. Kalau Bapak Ibu sekarang kuliah dalam akademisi kita, pendidikan umum kita, pendidikan secara konvensional, itu sesuatu dianggap benar itu harus memenuhi 2 unsur, yaitu rasional dan empiris. Makanya nanti ada disebutnya ilmiah, kan gitu. Bapak Ibu kan nanti di akhir itu akan membuat penelitian, dan penelitian dalam pendidikan kita itu harus ilmiah. Ilmiah itu apa? Ilmiah itu artinya harus memenuhi 2 unsur, yaitu rasionalisme dan empirisme. 2 ini, ketika tidak masuk dalam 2 kategori ini, maka itu tidak disebut sebagai ilmiah. Contoh misalkan, Bapak Ibu meneliti tentang bentuk jin, maka penelitian itu tidak ilmiah. Atau Bapak Ibu meneliti tentang surga dan neraka itu seperti apa, maka penelitian itu tidak ilmiah. Kalau Bapak Ibu mengajukan itu ke jurnal internasional, Scopus, sudah pasti ditolaknya.
Karena pendidikan kita itu unsurnya menggunakan itu. Makanya pendekatan pendidikan kita, Bapak Ibu mengajar pun, saya yakin guru-guru nih, pasti pendekatan pendidikannya itu menggunakan psikologinya itu psikologi tadi, psikologi barat yang ilmiah itu. Makanya kan ada kan nanti taksonomi Bloom, kemudian tadi pendidikan yang berdiferensiasi, karakteristik anak itu ada kinestetik, audio, visual, kayak gitu-gitu kan. Kemudian bagaimana sudut pandang behaviorisme, kayak gitu-gitu kan. Itu karena ilmiah, itu sejarahnya itu memang sesuatu dianggap ilmiah benar itu ya harus tadi, harus terukur dan measurable. Nah, sementara dari Islam itu bukan hanya 2, tapi ada 4. Yang kedua, yang ketiga itu ada namanya burhani. Oh, maaf, bukan burhani. Bentar, tajribi, bayani, yaitu dalil akal, dalil nakal Al-Quran itu, kitab suci itu. Dan yang keempat itu ada irfani, mimpi. Mimpi itu bisa dijadikan dalil sebuah kebenaran, tetapi bukan sembarang mimpi, tetapi adalah mimpi-mimpinya orang yang khusus seperti para nabi dan para wali. Maka kisah-kisah yang kayak tadi tuh, yang di alam kubur orang akan disiksa, ditusuk pakai besi, kayak gitu-gitulah. Terus kisahnya siapa dulu? Kisahnya Abu Nawas misalkan, yang ketika gimana, dia kan wasiat kan, ketika nanti mati tolong belikan saya kain kafan yang sudah busuk, kan gitu. Biar ketika nanti malaikat ditanya, "Marrobuka?" Loh kok saya ditanya lagi? Ini kan saya sudah mati lama, ini kan kafan saya aja udah busuk, kan kayak gitu. Itu adalah kisah-kisah seperti itu. Ada yang berasal dari mimpi para wali, sehingga itu dijadikan sebagai dasar kebenaran, karena salah satunya itu adalah irfani. Jadi ada 4, ada tajribi, bayani, burhani, sama irfani. Tajribi, bayani, burhani, irfani, iya 4. Kalau sudut pandang empirisme dan rasionalisme yang dikatakan ilmiah itu ya hanya dua unsur itu. Jadi itu, kalau pengen ditanya kebenarannya itu harus dibuktikan secara rasional dan empirisme, itu nggak bakal bisa dibuktikan. Seperti halnya ketika kita bertanya dengan hal-hal yang gaib, kayak contohnya tadi, nanti setelah mati itu kita ngantrinya di mana, alamnya seperti apa, itu sama halnya ketika kita akan meneliti bentuk malaikat itu seperti apa, nggak bakal bisa. Makanya kan ada tuh ayat Al-Qur'annya bahwa hanya Allah yang mengetahui hal-hal gaib. Apa tuh suratnya? Saya lupa, nanti yang hafal Quran lah itu nanti melengkapi. Itu kan gitu, bahwa hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib itu, termasuk kiamat. Kiamat itu juga kan hal-hal yang gaib. Kita akan meneliti kiamat, misalnya kiamat itu seperti apa dulu 2012 sempat booming kan. Sampai banyak sekali versi. Tapi apakah kiamat itu seperti itu? Makanya di Al-Quran misalkan diajaran ada hadis yang mengatakan bahwa Al-Quran kiamat itu terjadi di hari Jumat, kan seperti itu. Nah, bagaimana di bumi belahan lain yang masih hari Kamis? Apakah kiamatnya gantian? Kan seperti itu. Nah, jadi gitu, Pak. Untuk mengetahui kebenaran yang gaib, kita itu cuma bisa mengetahui kebenarannya itu menggunakan dalil nakli tadi, dalil Al-Quran, sumber kitab suci. Kita tidak bisa menggunakan sumber pengetahuan dari panca indera atau rasionalisme kita itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya untuk menghadapi orang-orang yang tidak percaya terhadap kisah-kisah yang terjadi di dalam Al-Quran misalkan. Jawaban punya tidak ada, tetapi ini jawaban pribadi saya, yaitu dengan cara membuktikan kisah-kisah nyata yang memang terjadi, yang sudah diramalkan oleh Al-Quran. Itu kan banyak sekali. Kayak contohnya misalkan surat Al-Furqan, yang wahuwaladzi marajal bahraini hadza adabun furatun wa hadza milkun hujaj. Yang ayat yang menceritakan tentang air tawar bertemu dengan air asin di tengah-tengah lautan. Itu kan ada kan? Ya, karena biasanya gini,
saya bisa hampir memastikan bahwa orang-orang yang tidak percaya terhadap kisah-kisah Al-Quran itu adalah orang-orang materialisme dan empirisme dan rasionalisme itulah. Yang mereka itu hanya mengakui sesuatu yang benar itu ketika dilihat oleh panca indera itu. Cara ngadapinnya gimana? Tunjukkan kelemahan akal dan kelemahan panca indera dalam merespon dalam mengambil sebuah kebenaran. Nggak usah jauh-jauh, kita menggunakan panca indera kita. Mata, sejauh mana mata bisa menangkap sebuah kebenaran. Bagi mata, langit itu warnanya biru. Tapi bagi akal, langit itu warnanya apa? Gak ada warnanya. Ketika kita merespon sebuah pengetahuan, warna biru itu kan batas penglihatan mata kita kan. Tapi setelah kita naik pesawat, naik ke lebih tinggi lagi, ternyata langit warnanya nggak biru. Betapa lemahnya panca indera untuk mengambil sebuah kebenaran. Atau Bapak Ibu ketika melihat mobil warnanya merah, tetapi kemudian dia parkir di bawah lampu jalanan yang warnanya kuning. Jadinya warnanya apa? Nggak mungkin merah. Pasti coklat. Jadi tunjukkan kelemahan yaitu tadi panca indera atau akal. Tunjukkan kelemahan akal. Makanya kata Ibnu Rushd, akal itu sangat sempurna seperti timbangan emas. Tetapi dia akan sempurna untuk menimbang emas, tetapi dia tidak akan mampu untuk menimbang gunung. Kayak contoh misalkan, secara logika, akal, hal-hal yang sederhana yang kita rasakan sehari-hari, bagi akal, mungkin misalkan ini jam tangan ini harganya murah misalkan. Jam tangan ini harganya cuma 200.000. Kemudian jam tangan ini dibanting oleh teman saya. Terus kemudian diganti dengan jam tangan yang harganya 5 juta. Secara logika, saya pasti mau nggak? Materialisme itu pasti mau karena harganya lebih mahal, kualitasnya lebih bagus. Tetapi belum tentu juga, bisa jadi saya akan marah besar. Kenapa? Misalkan jam tangan ini peninggalan dari kakek saya yang sudah meninggal. Kan gitu. Jadi betapa lemahnya akal dan panca indera ini untuk dijadikan sebagai sumber kebenaran. Ada kebenaran-kebenaran di luar sana yang tidak bisa dicerna oleh akal dan panca indera. Jadi ya kalau menurut saya cara menghadapi orang-orang yang tidak percaya akan kisah-kisah Al-Quran, tunjukkan kisah-kisah Al-Quran yang bisa dicerna oleh panca indera dan rasional mereka, kemudian tunjukkan kelemahan yaitu tadi rasionalisme dan empirisme. Itu cara menurut saya. Mungkin Bapak Ibu memiliki caranya yang beda-beda. Kemudian tadi yang terakhir itu apa? Yang ketiga itu saya lupa. Dari mana malaikat tahu bahwa manusia itu akan merusak di bumi? Dari tadi, Pak. Dari tadi lagi. Koma. Tadi maksudnya dari tadi yang dia mengetahui bahwa manusia itu dibekali oleh Tuhan oleh akal, yaitu tadi intelijensi yang akan berkembang. Itu dia mengetahuinya itu dari situ, karena manusia itu kan diciptakan beda dengan malaikat yang dikasih ilmu itu paten. Dari dulu sampai sekarang ilmu malaikatnya segitu aja nggak berkembang, sementara manusia itu ilmunya akan terus berkembang. Nah, efek atau sisi negatif dari perkembangan ilmu pengetahuannya manusia ini, itulah yang akan mendatangkan kerusakan. Contoh misalkan, sekarang yang ada di depan mata hari ini, misalkan, teknologi berkembang pesat, semuanya serba listrik. Salah satu bahan listrik itu kan menggunakan nikel. Langsung dibangunlah pabrik nikel di Jawa Timur. Misalnya. Itu kan merusak alam juga kan. Jadi dari situ nanti ke depannya mungkin jangan-jangan manusia itu setelah puas merusak bumi kayak visi misinya Elon Musk itu yang akan membuat peradaban manusia di Mars, bisa jadi akan merusak planet Mars misalkan ke depannya. Jadi imbas dari pengetahuan yang terus berkembang itu pasti akan merusak. Karena manusia itu dibekali oleh tadi himmah yang tidak pernah cukup, rasa puas yang tidak akan pernah cukup. Makanya kita semua tahu kan, ketika kita menuruti nafsu kita, itu tidak mungkin ada ujungnya. Kan gitu. Semuanya itu tidak ada ujungnya ketika kita mengikuti nafsu. Karena memang, makanya kata Jalaluddin Rumi itu kan satu-satunya makhluk Tuhan yang diberi kebebasan untuk memilih itu cuma manusia. Yang lainnya itu enggak ada.
manusia tidak memiliki kebebasan memilih. Dia makhluk deterministik, sudah ditentukan, dia akan taat terus. Kemudian misalkan iblis, itu juga deterministik, dia tidak punya kebebasan untuk memilih. Selamanya dia itu akan membangkang. Hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, dia juga deterministik. Nggak mungkin pohon mangga akan berubah. Karena misalkan pohon mangga yang berada di lingkungan sekolah karena pinter, akhirnya berubah jadi durian, kan nggak mungkin. Dia deterministik. Sementara manusia itu akan terus berkembang. Makanya Jalaluddin Rumi itu mencontohkannya gini. Ketika kita memukul keledai dengan mencambuk keledai dengan keras, apakah keledai itu akan marah terhadap cambuknya atau ke kita? Keledai itu pasti marahnya itu ke kita. Atau kita mukul banteng lah. Kita mukul banteng, banteng itu akan nyeruduk pukulan tongkat yang buat mukul atau mukul orang nyeruduk orang, pasti nyeruduk orang. Makanya kata Jalaluddin Arumi, seekor keledai saja tahu gitu bahwa manusia itu memiliki kebebasan memilih apakah dia akan memukul, mencambuk dengan pelan atau dengan keras, kan seperti itu. Makanya malaikat itu mengetahui manusia ini punya potensi merusak karena dia memiliki tadi nafsu yang tidak akan ada ujungnya. Tetapi kan sama Allah kan ditutup dengan dengan kata yang penutup dari ayat itu tuh, saya lupa. Oh ya, inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Kan penutup dari ayat itu kan itu. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Bahwa Allah itu lebih mengetahui daripada malaikat. Itu kan penutupnya di situ. Oke, mungkin malaikat akan memprediksi manusia itu akan membawa kerusakan. Tapi faktanya ya emang iya membawa kerusakan di laut dan di darat. Tetapi ya Allah lebih mengetahui tentang manusia itu sendiri. Itu Pak. Silahkan barangkali ada yang mau menambahkan atau mengoreksi. Bapak Ibu udah ada yang screenshot belum ya? Yang ini. Belum. Gimana Bapak Ibu? Ada ini, Mas Asru udah angkat tangan. Mau nanya, jawab, atau apa ini? Atau mau menambahkan, melengkapi, silahkan Mas Asru. Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah cukup? Kalau sudah cukup, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Atau ini yang sudah kadung angkat tangan, Mas Asru Muhaslim. Atau barangkali Mas Irfan mau menambahkan, mangga. Sharing-sharing hasil bacaannya, Mas Irfan ini kayaknya banyak dibaca tentang ulumul Quran. Tidak Pak, sudah cukup jelas dari Bapak. Oke, cukup ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga kita terus diberi kesehatan. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan terakhir ya, di bab pembahasan materi tentang nasikh mansukh. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, mohon maaf. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot teman-teman semuanya.